Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Bu Riana dan teman-teman yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Raistianesi dengan NIM 208022410006 yang berasal dari kelas PADP A20 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan singkat mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Nah, ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, mengenai pengertian model Discovery Learning. Kemudian yang kedua, mengenai sintaks atau langkah-langkah model Discovery Learning. Yang ketiga yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring model Discovery Learning. Dan yang terakhir yaitu mengenai penerapan model Discovery Learning dalam pembelajaran administrasi perkantoran. Untuk pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian model Discovery Learning. Metode pembelajaran discovery atau discovery learning adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, namun sebagian atau seluruhnya ditemukan oleh siswa itu sendiri. Nah, metode pembelajaran discovery merupakan suatu metode pengajaran yang menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswanya untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma, dan semacamnya. Dalam discovery learning ini, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya siswa itu sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Dengan teknik ini, siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Dengan demikian, pembelajaran discovery ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan berdiskusi, membaca sendiri, atau mencoba sendiri agar anak tersebut dapat belajar melalui diri sendiri. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu mengenai sintaks atau langkah-langkah model discovery learning. Sintaks merupakan urutan langkah-langkah pengajaran yang menunjuk pada tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru dalam menggunakan model pembelajaran tertentu. Nah, sintaks atau langkah-langkah dalam model discovery learning ini yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep, dan generalisasi pengetahuan. Yang ketiga yaitu seleksi bahan, problema, atau tugas-tugas. Kemudian yang keempat yaitu membantu dan memperjelas tugas atau problema yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa. Kemudian yang kelima, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. Yang keenam yaitu mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan. Yang kedelapan yaitu membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa. Kemudian yang sembilan, memimpin analisis sendiri atau self-analysis dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasi masalah. Kemudian yang ke-10, merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa. Dan yang ke-11 yaitu membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dampak instruksional dan dampak pengiring dalam model pembelajaran discovery learning. Nah, yang pertama yaitu mengenai dampak instruksional. Dampak instruksional model pembelajaran discovery learning bagi siswa yaitu yang pertama, siswa mampu mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa lisan ataupun verbal.
Kemudian yang kedua, siswa mampu menyalurkan dan mengarahkan kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi konsep dan kaidah pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu siswa mampu menerima atau menolak objek berdasarkan penelitian terhadap objek tertentu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai dampak pengiring. Dampak pengiring model pembelajaran discovery learning bagi siswa yaitu yang pertama, menimbulkan semangat kreativitas pada siswa. Kemudian yang kedua yaitu memupuk solidaritas antar siswa. Dan yang ketiga yaitu menambah nilai dan prestasi belajar siswa. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai penerapan model discovery learning dalam pembelajaran administrasi perkantoran. Nah, adapun sintaks atau langkah-langkah model discovery learning yang dapat diterapkan dalam pembelajaran administrasi perkantoran. Yaitu langkah yang pertama, yaitu pemberian rangsangan. Nah, pada tahap ini, guru memotivasi siswa dengan cara menunjukkan video yang berkaitan dengan langkah-langkah mengetik 10 jari, dan guru mendemonstrasikan dengan cara menunjukkan tutorial mengetik 10 jari. Kemudian yang kedua yaitu problem statement, pertanyaan, dan identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini, siswa diminta mengamati pengantar yang diberikan oleh guru melalui PowerPoint presentation, dan guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi refleksi tersebut. Selanjutnya, siswa dibagi dalam kelompok belajar untuk memahami konsep refleksi dengan bantuan LKS atau lembar kegiatan siswa. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu mengenai data collection atau pengumpulan data. Siswa dalam kelompok menyimpulkan serta memahami konsep refleksi berdasarkan aktivitas mereka dalam menemukan refleksi pada kegiatan penyelesaian LKS atau lembar kegiatan siswa. Kemudian tahap yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini, siswa berdiskusi mengenai materi refleksi dalam menemukan konsep refleksi berdasarkan aktivitas mereka dalam kegiatan menyelesaikan LKS atau lembar kegiatan siswa. Kemudian, tahap yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa bersama guru memeriksa kembali hasil pekerjaan siswa dalam menyimpulkan konsep refleksi itu berdasarkan aktivitas mereka pada kegiatan menyelesaikan LKS atau lembar kegiatan siswa. Kemudian tahap yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Pada tahap ini, guru melakukan refleksi, memberikan kesimpulan atau penguatan terhadap materi yang telah dipelajari, dan memberikan penghargaan kepada siswa terhadap hasil kerja mereka selama proses pembelajaran, serta mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya tersebut. Nah, sebagai penutup dalam penjelasan singkat mengenai model discovery learning ini, bahwa dengan diterapkannya model discovery learning dalam proses pembelajaran, diharapkan guru mampu memberikan materi yang cukup jelas kepada siswa, sehingga materi tersebut dapat dipahami dengan betul oleh siswa, dan siswa juga dapat mengaplikasikannya. Nah, dengan demikian, siswa mampu memperkuat konsep materi tersebut dan dapat meningkatkan kreativitasnya. Nah, demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini mengenai model discovery learning. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama saya menyampaikan materi ini, mohon untuk dimaafkan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.